Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Erna dari SMK Negeri 2 Jepara. Maksud kedatangan saya ke sini itu hendak wawancara kali Bu Sulit terkait dengan pengambilan keputusan Ibu. Mohon waktunya Ibu. Bu Erna, monggo silakan. Begini Bu, selama dalam kepemimpinan Ibu di SD Negeri 1 Kedung Cino, dalam mengambil suatu keputusan pastikan mengalami beberapa suatu kendala atau dilema gitu. Nah, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Bu Erna pertanyaannya. Untuk dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar atau bertentangan. Kemudian sedangkan rujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Selama ini jenengan pernah mengalami seperti itu, Bu? Ya pernah, wong namanya di suatu lembaga dimanapun kita tetap ada masalah-masalah seperti itu. Selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Kedung Cino ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar, atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum keputusan itu diambil, terlebih dahulu kita itu mengumpulkan data dulu. Data, kemudian bagaimana faktanya, siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikan, serta tidak lupa kita selalu berdoa. Juga langkah yang berikutnya adalah diawali dengan penelusuran masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian terbentuklah kesimpulan. Inilah sebagai dasar dalam saya mengambil keputusan. Dari mengumpulkan data, kemudian fakta yang ada, kemudian mengambil solusi, penyelesaian masalah, sampai mengidentifikasi masalah maksud saya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya jenengan lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan penyebab permasalahannya. Permasalahannya itu apa, Bu? Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Kemudian ini tidak lupa berdiskusi dengan warga sekolah, serta membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan itu juga tadi tidak lupa dengan berdoa. Tetap harus ada diskusi, kemudian ada berdoa keputusan itu untuk kita bersama. Betul. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Yang pertama adalah dengan menelaah siapa yang terlibat. Sifatnya urgen, penting atau tidak, kasus dilema, dan yang terpenting adalah pengambilan alternatif solusi. Juga mungkin kalau saya tidak bisa ataupun belum bisa menangani masalah itu, saya kan juga punya atasan, punya sosok panutan yang itu bisa saya jadikan sebagai untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Berarti tetap nanti kita punya panutan di mana ketika kita mengambil keputusan bisa berkoordinasi atau seperti itu. Selanjutnya Bu, dalam mengambil keputusan pasti Ibu akan menghadapi beberapa tantangan. Betul. Nah,
Kira-kira hal-hal apa saja Bu, yang selama ini itu dengan hadapi Ya. hal-hal atau tantangan yang dengan hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama adalah mengambil keputusan itu yang terbaik karena keduanya itu merupakan sama-sama masalah yang sama-sama benar dan harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita tidak boleh memihak ini yang satu ataupun tidak boleh. Di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil itu terkadang bisa itu melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa. Nah, kan kadang itu putrani sopo. Seperti itu. Ya itu kan merupakan dilema. Tetapi kita kan juga harus mementingkan jangan sampai kita itu memihak ke yang satu dengan yang lain. Dunia iki anak orang duwe terus dibully ataupun dikucilkan. Kita tidak boleh seperti itu. Itu berarti salah satu tantangan yang sering dihadapi. Iya, betul. Dimanapun berada itu pasti muncul tantangan seperti itu. Betul. Ngeten Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat? Ya. Atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya. Jika permasalahan itu biasa atau ringan, maka langsung diputuskan pada saat itu. Tapi jika masalahnya itu berat, maka dilakukan proses. Proses sesuatu dengan kompleksitas kasus yang terjadi. Kemudian seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tadi yang ringan-ringan saja ya. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu, dan ini harus juga berpihak pada siswa. Contohnya misalnya kita kasus itu kok terlalu berat, kita kan tidak terus langsung sekali selesai, kan tidak. Nah, kita juga harus berkolaborasi. Misalnya masalah dengan kalau siswa yang sudah tingkat SLTA mungkin masalah narkoba dan lain-lain atau kenakalan remaja. Tetapi kalau yang di sekolah kan mungkin hanya bullying. Misalnya bullying kalau yang ringan-ringan saja hanya ucapan atau apa kan bisa diselesaikan. Tetapi kalau sampai itu permasalahannya mungkin sampai dengan jotosi atau apa sampai sakit, kita kan juga perlu berkolaborasi antara tokoh yang terkait seperti itu, dengan orang tua, dengan tokoh pendidikan, kepolisian, puskesmas dan lain-lain. Bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya yang pertama saya selalu mengajak warga sekolah itu sebagai rekan kerja, kemudian stakeholder, kemudian wali murid, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahannya. Misalnya masalah kesehatan tentunya di puskesmas, masalah bullying tentunya di kepolisian, kemudian yang lain-lain seperti itu yang berhubungan dengan lembaga. Kemudian serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Kemudian keluarga itu juga sangat penting yang terkait dengan suatu permasalahan tersebut. Tetap melibatkan semuanya dari warga sekolah, dari stakeholder, wali murid, kemudian berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait. Itu yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Terima kasih Bu Erna. Saya yang jelas itu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi.
setiap pengambil keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan tentunya, dan berpihak pada murid, tidak berpihak pada guru. Setiap mengambil keputusan pasti ada yang memiliki resiko, jelas ada ya Bu ya. Maka dari itu membuat keputusan yang paling baik adalah meminimalisir resiko yang akan terjadi. Tetap di situ nanti intinya semua hasil keputusan itu berpihak kepada murid ya. Iya betul. Terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf Bu Erna apabila jawaban saya tadi kurang pas di Bu Erna, saya mohon maaf ya. Dan terima kasih telah rawuh di SD Negeri 1 Kedung Cino. Terima kasih Bu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.